Halo, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di segmen saya, yaitu mengulas buku. Sebelum saya melanjutkan mengulas buku, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. A few moments later. Di segmen mengulas buku hari ini, saya akan mengulas sebuah buku yang menarik, yaitu Kembara Rindu, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Sedikit saya jelaskan mengenai Habibur Rahman El-Shirazi atau dengan nama pena yaitu Kang Abi. Beliau lahir pada tanggal 30 September 1976 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Beliau adalah salah satu novelis Indonesia. Selain novelis, beliau merupakan sarjana Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ia juga dikenal sebagai sutradara, dai, penyair, sastrawan, pimpinan pesantren, dan penceramah. Selain di Indonesia, karya-karya Habibur Rahman sudah dikenal di mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan, Australia, dan Amerika Serikat. Karya-karya fiksinya dinilai dapat membangun jiwa dan menumbuhkan semangat berprestasi pembaca. Sedikit alasan kenapa saya memilih novel Kembara Rindu untuk saya review adalah karena novel ini memiliki corak yang menarik dan judul yang misterius, sehingga saya tertarik membacanya. Saat saya membaca novel ini, saya ikut merasakan perasaan pada tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini. Perasaan sedih, bahagia, ataupun lainnya. Saya merekomendasikan teman-teman untuk ikut membaca novel ini karena terdapat banyak pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang diceritakan dalam novel ini. Terdapat 12 tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Ridho. Tokoh yang kedua yaitu Syifa. Tokoh yang ketiga yaitu Diana. Yang keempat yaitu Lina. Yang kelima yaitu Sita. Yang keenam yaitu Kiai Nawir. Yang ketujuh yaitu Kakek Jirun, yang kedelapan yaitu Nenek Halimah, yang kesembilan yaitu Nenek Zumroh, yang kesepuluh yaitu Rosta, yang kesebelas yaitu Gus Najib, dan yang ke-12 yaitu Gus Sobron. Tokoh utama novel ini yaitu Ridho, atau akrab dipanggil Udo Ridho, yaitu seorang pemuda asal Lampung yang merantau ke pesantren Darul Falah Sidawangi. Ia memiliki watak dan karakter yang penurut, tanggung jawab, dan memiliki kepedulian yang tinggi. Tokoh utama yang kedua yaitu Syifa, atau adik sepupu dari Udo Ridho. Gadis belia berusia 16 tahun, anak yatim piatu. Watak dan karakter Syifa adalah pekerja keras, sabar, dermawan, serta memiliki kejujuran yang tinggi. Kembara Rindu adalah sebuah novel yang bercerita tentang seorang santri yaitu Ainur Ridho
yang harus kembali ke kampung halamannya untuk memenuhi rindu dan tanggung jawabnya. Setelah pulang ke kampung halaman, Ridho menghadapi kondisi yang pelik. Kedua adik sepupunya, Syifa dan Lukman, adalah anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya. Belum lagi nenek Halimah, nenek Zumrah, dan kakek Jirun yang sedang koma. Untuk menyambung hidup roda perekonomian keluarga, Ridho bersama Syifa berjualan ayam goreng. Namun bukan keberhasilan yang mereka dapatkan, melainkan kerugian. Ridho pun banting setir berjualan gorengan. Omongan tetangga tentang apa gunanya sekolah jauh sampai ke Jawa, akhirnya berjualan gorengan, sangat menusuk hatinya. Tapi Ridho tak menanggapinya. Ridho bertekad untuk membuktikan keberhasilannya melalui prestasi. Ridho menyadari bahwa keberhasilan perlu proses dan memupuk rasa sabar. Ia tampak sedih melihat adik sepupunya itu putus sekolah. Ia ingin sekali Syifa bersekolah tinggi. Ridho pun mencari informasi apakah ayahnya Syifa meninggalkan warisan untuk kedua anaknya. Harta warisan ayahnya Syifa ternyata dikuasai ibu tirinya, yaitu Tante Rosmah. Dua persepupuan itu akhirnya saling mendukung menghadapi ujian hidup. Sampai akhirnya pertolongan Allah datang lewat Kiai Sobron yang berkunjung ke Wei Meranti. Ia meminjamkan Ridho uang sebanyak 40 juta sebagai modal usaha. Selain itu, Kiai Sobron mengajak Ridho untuk berkunjung ke Kiai Harun di Pondok Pesantren Kasnul Barokat. Kiai Harun memberikan petuah kepada Ridho agar memakmurkan masjid peninggalan kakek buyutnya. Kedua, teruslah berusaha untuk membuka pintu rezeki dengan melanjutkan berjualan dengan adiknya Syifa. Ketiga, mendirikan pondok pesantren di kampung halamannya. Keempat, menyekolahkan adiknya kembali, dan pesan-pesan lainnya. Setelah mendengar perkataan Kiai Harun, Ridho langsung mengubah aktivitasnya 90 derajat. Di mana biasanya pada sore hari Ridho berjualan gorengan, kini Ridho mulai mengajar anak-anak mengaji dari habis asar dan setelah sholat maghrib. Sedikit demi sedikit, Ridho mendirikan sebuah pondok pesantren. Berjualan bubur ayam pada pagi hari, membuat ternak ikan, dan menyelesaikan skripsinya, sehingga menjadi sarjana. Tahun demi tahun berlalu, dengan kesabaran, ketabahan, ketaatan yang Ridho dan Syifa alami, kini membawa banyak perubahan pada dirinya dan lingkungan sekelilingnya. Santrinya yang kian hari semakin banyak dan usahanya yang semakin sukses. Kini Ridho dan Syifa pun sukses dengan usahanya. Bahkan diundang dalam seminar entrepreneurship sebagai pengusaha muda dan pengasuh pesantren Al-Ihsaniyah Wei Meranti, Lambar. Kelebihan dari novel ini, ceritanya sederhana, namun banyak kejutan menarik. Memiliki gaya bahasa yang cukup menarik untuk dibaca, memberikan kenyamanan para pembaca saat menyimak setiap alur ceritanya. Kisahnya memberikan pelajaran yang patut diteladani, terutama dalam aspek moral dan sosial. Dan juga alur ceritanya menanamkan sikap selalu bersyukur atas apa yang ada dan diberikan olehnya. Tidak adanya dialog bahasa Lampung dan banyak kesalahan pengetikan pada setiap kata-katanya. Dulu nenek pernah berpikir, kebahagiaan itu kalau punya harta banyak. Ternyata tidak. Ternyata kebahagiaan itu kalau kita bersama kebaikan dan orang-orang yang baik, punya keluarga yang baik. Saat ini nenek merasa bahagia berada di dekat cucu nenek yang baik. Tapi apakah kamu merasa bahagia? Syifa, Kembara Rindu halaman 5.